Halo kakak-kakak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mensimulasikan cerita kita di bulan September dengan judul Aku Mau Berubah. Nah, cerita ini dibawakan dengan penampilan panggung boneka. Bagaimana cerita dan alat peraganya dan bagaimana pembagian perannya? Kakak-kakak bisa simak video berikut ini. Kita simak ceritanya bersama-sama. Aku berubah jadi superhero Catwoman. Aku siap menjadi superhero. Woi, apa sih itu? Jelek benar. Jelek kan teman-teman? Kamu ngeledek aku ya? Iyalah, jelek itu. Mana ada superhero begitu sih? Memangnya kenapa? Aku nih superhero Catwoman. Aku bisa menyelamatkan dunia. Apa? Catwoman? Catwoman mana ada begitu? Memangnya kenapa? Keren loh. Aku bisa berubah jadi superhero. Hebat aku. Keren? Wih, gak ada keren-kerennya. Aku bisa berubah jadi superhero yang keren. Nah, Mana coba lihatnya? tadi ngeledek, sekarang mau lihat gimana cara berubah. Bikin dong kalau bisa. Tadi ngeledek, kamu mau berubah juga? Boleh tuh, kayaknya asik. Kalau mau berubah, kamu harus dengerin cerita aku dulu gimana caranya berubah. Siap denger nggak? Ada cerita? Ada dong. Ya udah deh, boleh. Ya, nanti aku bisa berubah ya. Oke, nanti aku kasih tahu caranya berubah. Adik-adik juga siap dengar ceritanya ya? Oke, kita simak ceritanya bersama-sama. Nah, dikisahkan adik-adik, ada seorang keluarga yang tinggal terdiri dari mama, papa, dan anaknya. Nah, awalnya keluarga mereka ini sangat harmonis dan bahagia. Tetapi suatu hari, mamanya pergi dari keluarganya dengan alasan untuk pergi bekerja. Nah, tetapi lama-kelamaan mamanya tidak kembali. Nah, di keluarga itu ada seorang anak laki-laki yang bernama Bobon. Si Bobon ini adalah anak yang baik. Dia anak periang dan anak yang selalu semangat belajar dan selalu semangat bermain bersama mamanya. Tetapi semenjak mamanya pergi dan tidak kunjung kembali, si Bobon jadi berubah sikapnya. Dia jadi pemurung, dia suka mengurung diri di kamar, dia suka melamun, suka cemberut, bahkan dia suka bermain game online di kamarnya. Nah, kebiasaan buruk si Bobon ini semakin menjadi-jadi. Dia tidak berhenti bermain game online. Sampai-sampai walaupun ditegur oleh papanya, si Bobon tidak mau dengar-dengaran. Dia sampai berani membentak papanya gara-gara ditegur bermain game online berlebihan. Main. Ayo. Kamu nggak boleh gitu. Ayo maju. Aduh, kucing kejepit ekornya. Tikus kejepit ekornya. Apa itu? Abon. Kamu ngapain teriak-teriak? Ini sudah waktunya istirahat loh. Kok kamu teriak-teriak gitu? Papa sampai kaget loh. Apa sih, Pak? Papa ganggu-ganggu aku aja. Aku kan lagi asik main Mobile Legends. Papa apa sih? Pergi sana, Papa. Jangan hiraukan aku. Main. Tetapi si Bobon tidak menghiraukan perkataan papanya. Dia bermain game semakin asik, bahkan suaranya semakin keras. Bahkan meskipun bapaknya menegur dia malah membentak papanya sendiri. Cepat maju. Kucing kejepit. Ekornya. Bon, kamu ya buat papa kaget. Papa mau minum sampai salah minum. Harusnya ke mulut, sekarang masuk ke hidung. Papa kan jadi kesel jadinya. Kamu ini main Mobile Legends terus dari tadi. Coba makan, coba belajar. Apa sih, Papa? Ganggu aku aja. Papa ini usil urusan aku. Aku hanya senang main Mobile Legends. Apa urusannya Papa? Papa ini, pergi Papa. Aku nggak mau dengar kata Papa. Bobon, kamu itu harus dengarin apa kata Papa. Papa ini papamu loh.
Papa ini mengasihi kamu. Kamu nggak boleh begitu. Oh, nggak mau aku. Akhirnya adik-adik, si Bobon pun pergi dari rumah. Dia kabur dari rumah dengan membawa HP-nya yang rusak sambil menangis adik-adik. Dan di tengah perjalanan, si Bobon bertemu dengan kakak superhero. Itu kan si Bobon. Bobon! Bobon! Iya, Kamu kenapa nangis? Ada apa? Papaku jahat sama aku. Hah? HP-ku pecah. Aku gak bisa main Mobile Legends lagi. Papa kamu jahat? Nggak mungkin. Papa kamu itu orang baik. Pasti ada sebabnya papa kamu marah. Coba kamu cerita apa sebenarnya yang terjadi? Cerita, dah, jangan menangis, cerita saja, coba cerita sama kakak. Gini loh kak, tadi kan aku main Mobile Legends terus papa suruh aku diam, tapi aku nggak mau diam, aku terus main, terus sampai aku teriak-teriak. Nah, papaku suruh diam, tapi aku nggak mau diam, makanya aku banting HP-nya dipecah. Begitu ya, Bobon. Itu sih kamu memang salah, Bobon. Papa kamu itu benar, suruh Bobon jangan berisik, jangan main game online berlebihan. Bobon seharusnya mendengarkan perkataan orang tua dan tidak boleh melawan, apalagi sampai ngebentak, apalagi sampai banting HP seperti itu nggak sopan namanya, Bobon. Bobon harus minta maaf sama papa Bobon. Iya sih kak, tapi terus harus gimana? Aku mau pulang, aku takut nanti papaku marah. Bobon mau pulang tapi takut. Gini deh, Bobon caranya harus berubah. Oh, berubah jadi superhero gitu? Oh, bukan kayak gitu, bukan berubah jadi superhero seperti kakak ini. Bobon harus berubah jadi anak baik. Bobon harus tinggalkan kebiasaan buruk Bobon kemarin. Kalau Bobon kemarin selalu main game berlebihan sambil teriak-teriak, Bobon harus berubah. Nggak lagi bermain game berlebihan, nggak lagi teriak-teriak. Kalau kemarin Bobon ngebentak papa, Bobon harus berubah dengan cara minta maaf sama papa. Terlebih dahulu minta maaf sama Tuhan dulu ya. Karena perbuatan Bobon itu nggak baik, nggak benar. Bobon harus minta ampun sama Tuhan. Sekarang Bobon harus pulang ke rumah ya. Bobon minta maaf sama papa. Terus Bobon harus berjanji. Setelah ini Bobon nggak akan berbuat seperti itu lagi. Bobon harus berubah jadi anak baik ya. Oke lah kak, sebenarnya sih masih takut. Tapi aku sekarang, aku akan lakukan semua, aku mau belajar. Aku akan ketemu sama papa, aku minta maaf. Iya, Bobon nggak boleh takut minta maaf. Papa Bobon itu adalah papa yang baik, dia pasti mengampuni Bobon. Sama seperti Tuhan kita, kalau kita mau minta ampun dengan sungguh-sungguh dan kita berjanji mau berubah, Tuhan pasti akan ampuni kita. Asalkan kita berjanji untuk berubah jadi lebih baik lagi. Gimana? Oke kok, baik. Aku sekarang sudah mulai berani. Aku udah minta maaf sama Tuhan. Harus berani ya. Oke kok. Harus berani ya. Nah, sekarang Bobon pergi pulang. Hati-hati sampai di rumah, terus cepat-cepat temuin papa Bobon ya. Oke kak, bye-bye. Aku ketemu papa dulu. Nah, setelah itu adik-adik, Bobon pun pergi. Dia segera menuju rumahnya dan pulang. Dia menemui papanya. Dia minta ampun sama Tuhan karena dia sudah merasa berbuat dosa, sudah membentak orang tuanya. Dia juga minta ampun sama papanya dan papanya memaafkan Bobon. Mereka berpelukan dan Bobon berjanji bahwa dia tidak lagi akan bermain game berlebihan dan membentak papanya lagi. Beri tepuk tangan untuk cerita kita hari ini. Nah, adik-adik, dari cerita ini kita bisa belajar. Berubah yang dimaksud dalam cerita ini bukan berubah jadi superhero atau berubah jadi pahlawan seperti apa, tetapi berubah yang dimaksud adalah berubah dari kebiasaan buruk ke kebiasaan yang baik. Berubah dari perbuatan-perbuatan buruk yang pernah kita lakukan, berubah menjadi perbuatan baik yang seharusnya kita lakukan sesuai dengan perintah Tuhan. Misalnya adik-adik dulu ada yang sama seperti Bobon tadi, bermain game online berlebihan sampai subuh, nggak tidur. Akhirnya di sekolah nggak fokus belajar. Terus kalau ditegur sama mama sama papa ngebentak, nggak terima.
malah banting pintu atau banting HP. Nah, itu harus ditinggalkan adik-adik. Kenapa? Karena kalau kita memelihara perbuatan buruk itu, kita akan melakukan perbuatan-perbuatan dosa yang lebih besar lagi nantinya. Kita akan jadi anak yang tidak hormat, bahkan durhaka kepada orang tua. Dan Tuhan sudah pasti tidak senang dengan hal itu. Tuhan mau kita jadi anak yang baik. Nah, tidak ada kata terlambat ya untuk berubah, sama seperti Bobon tadi, asalkan kita mau berjanji dan mau menyesalinya. Tuhan pasti ampuni kita dan Tuhan pasti akan menerima kita kalau kita mau berubah. Orang tua kita juga seperti itu. Nah, jadi hari ini kakak mau ajak adik-adik untuk tinggalkan kebiasaan buruk kita. Kita berubah ya. Kita berubah jadi anak baik, jadi anak yang dengar-dengaran dan takut akan Tuhan. Demikian cerita kita sore hari ini. Sampai jumpa.